pertanyaan pertama Pak, gitu kan ya. Ini dari langsung Aulia.putri nih, ada kaitannya sama saham tekno. Mau direviewkan di saham teknologi Pak, terutama Goto, bagaimana ya Pak? Mungkin kita mulai dari sektor teknologinya yang tadi mungkin kita bisa ulang, terus kita masuk ke Gotonya sendiri, bagaimana Pak? Oke, nah untuk gotonya sendiri memang saat ini ada pergerakan yang cukup lumayan ya, karena memang kemarin sebelumnya ada pergerakan ketika masuk MSCI di arah ya penutupannya, lalu kemarin ditutup pada saat terus dibuka di 15% untuk ARB, dia ARB 15%. Nah untuk goto sendiri kalau kita lihat secara fundamental, saya bakal dulu ya. Jadi kalau untuk sahabat KSP, sahabat Mirai Aset bisa lihat juga di menu HOTS ya sebenarnya ya, di menu HOTS. Kalau di menu HOTS itu kita bisa buka di menu information, financial statement, lalu klik income statement di 1921 kalau mau di searching ya. Di sini kita bisa lihat, kalau di Neo HOTS kita bisa lihat di stock price ya, di stock price lalu kita klik aja bagian menu finansial. Nah, kalau secara book value, ya, Goto itu saat ini bergerak di harga book value 103 ya. Di 103. Dengan pernya itu minus ya. Minus 8 ya, pernya Goto ya. Dia minus 8 pada saat kuartal LK-nya kemarin keluar. Saat itu nya sendiri dia berada di minus 10 ya, jadi lebih dalam lagi minusnya ya. Nah, pada saat harga terakhir pada saat di LK itu di harga pergerakan saat ini di 124, sedangkan untuk penutupan LK-nya di 103. Jadi bisa dibilang dibandingin kuartal kemarin ya, untuk secara fair dia masih lebih tinggi ya, karena harganya sudah naik Rp20 gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal, untuk Goto sendiri memang lagi berada di area permulaan awal uptrend nih, secara time frame daily tapi ya, secara time frame daily. Nah di sini akan sangat baik sekali kalau Gotonya bisa bertahan di atas 125 dan ada pergerakan yang bisa bertahan, dalam artian dia bergerak di atas 125 tapi nggak hanya satu hari, jadi nggak langsung dibanting harga turun ya. Nah ini jadi bisa jadi katalis positif untuk Goto secara time frame daily, ada pergerakan untuk pelan-pelan ke arah naik ya. Itu ya mungkin semoga membantu. Tapi untuk kedepannya gimana Pak untuk saham Goto ini Pak? Oke, nah kalau untuk lebih jangka panjang ya, kita coba buka time frame yang lebih besar ya. Di Goto, saya buka time frame dengan monthly ya, secara teknikal. Itu kita bisa batasi area bawahnya itu di 112 ya, jadi kurang lebih hampir Rp8 dari harga sekarang, karena sekarang bertengger di 120. Jadi selama dia masih berada di atas 112, harusnya Goto tidak akan terkoreksi cukup dalam. Tapi kalau secara monthly di candle bulanannya, secara teknikal penutupan harga di bawah 112, nah ini akan cukup lumayan deras ya. Penurunannya bisa ke 98 sampai dengan 80-an untuk saham Goto. Oke, ini sudah direviewkan nih sama Pak Ilham nih ya. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak, karena nanti mungkin akan bertambah-tambah lagi gitu ya. Karena ini memang langka banget. Kita langsung minta intipin sama Pak Ilham ya, saham-saham yang teman-teman jadi watchlist ataupun yang sudah jadi masuk porto. Cuman kita sekali lagi disclaimer on ya teman-teman ya. Ini berdasarkan yang dilakukan oleh Pak Ilham ya Pak, mengenai keputusan kita kembalikan lagi ke teman-teman investor semuanya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, ya, ini sambil kita review juga, saya sambil icip-icip sedikit-sedikit ya. Boleh, nanti di penghujung sesi saya akan kasih lihat hasilnya. Boleh. Nah, mungkin nanti sebelum penutup Pak, nanti saya pengen disampaikan oleh Pak Ilham, kira-kira
saham-saham apa saja yang menjadi jagoan-jagoan dari teman-teman Mirae gitu ya Pak. Kan biasanya suka ada tuh ya Pak ya pembahasan-pembahasan lagi nih gitu kan ya. Saham-saham mana saja yang dalam tanda kutip gitu ya dijagokan oleh teman-teman analis di Mirae. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Lala Siregar 17. Untuk MPMX bagaimana Pak? MPXX ya. Ya, MPMX. Wah, terjun bebas nih ya. Lagi terjun bebas nih MPMX. Fundamental ya. Nah, kalau secara fundamental sendiri kita bisa lihat di sini ya. Untuk MPMX sendiri di 2023 kuartal 1 itu secara PER dia 10,4 ya, dengan book value-nya 1.400. Saat ini PER-nya itu di 8,6. Jadi seharusnya bisa dikatakan lebih murah dibandingin kuartal 1 kemarin ya. Jadi sudah turun 2 poin ya. Begitupun untuk harganya ya. Pada saat kuartal 1 awal keluar berada di 1.400. Saat ini harganya sudah di 1.000 ya. Bahkan saat ini sudah menyentuh area 900-an nih ya. Tadi 975. Jadi secara fundamental ada positifnya karena harga saat ini lebih murah dibandingin kuartalan kemarin. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, secara teknikal sendiri untuk MPMX memang dia sudah jebol support yang berada di area 1075 ya. Nah saat ini sudah kalau time frame-nya daily. Nah kalau kita perpanjang sampai dengan tarikan bulan 9 2022, harga saat ini adalah sudah bergerak di rentang harga setway atau trend setway di area tanggal 30-an bulan 9 2022. Jadi sebenarnya ini jadi katalis positif walaupun harga turun ya. Dalam artian gini, kita sabar-sabar jangan lakukan action dulu. Kita perhatikan selama dia tidak ada tutupan di bawah 1.000 ya kita bulatkan ya karena sekarang udah di 995. Kalau hari ini nggak ada tutupan di bawah 1.000, maka next day ada kemungkinan pantulan terjadi secara teknikal ya. Akan ada teknikal ribuan dengan 1.020 sampai dengan ke 1.050. Tapi kalau ada tutupan di teknikal di bawah 1.000 atau bahkan di 80, nah itu kita harus hati-hati ya karena dia bisa terjun di bawah 950 untuk MPMX. Tapi Pak, kalau misalnya kita bandingkan Pak dengan per hari ini gitu ya, dengan di tahun 2022 itu bagaimana nih Pak? Apakah memang ini bisa tetap kita jadikan watchlist untuk teman-teman nanti Pak untuk saham ini Pak? Oke, kalau kita bandingkan, saya tarik data secara finansial di 2022 ya. 2022 kuartal 1 itu pernya itu sama ya dengan saat ini itu di 8,6. Tapi kalau kita kuartal 1 2023 dia 10, ya, jadi sebenarnya sama dengan teknikal tadi ya. Saat ini kalau kita Q on Q tahun lalu itu dia lebih murah. Jadi kita tadi spekulasi buy. Jika if tadi ya secara teknikal untuk ambil posisi masuknya jika memang levelnya di atas 1.000. Karena pantulan. Oke. Baik, sudah selesai nih sepertinya ya Pak ya. Untuk saham MPMX nih. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ada yang mau nanyain mengenai MBMA Pak. MBMA. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Kadarisman. Untuk MBMA-nya bagaimana nih Pak Ilham? MBMA ya, saya coba cek dulu. Yang kemarin bergerak tiba-tiba ya, setelah penurunan, lalu bergerak cukup lumayan kemarin mau 5% ya. Oke, kita lihat secara fundamental. Oh, ini dia masih baru ya, baru IPO ya, jadi belum tercermin fundamentalnya di sistem ya.
kita lihat langsung berarti secara teknikal. Memang MBMA ini dari awal dia listing ya di tanggal 18 bulan 4 ya, memang terus tergerus turun ke bawah ya. Ya, bisa kita lihat. Nah, saat ini sudah landai. Nah, kemarin terjadi kenaikan yang cukup lumayan 4,63% ya dari penurunan dia sebelumnya di tanggal 16 bulan 5 800 ya. Nah, jadi ini akan menjadi resist pertama kita angka 800. Itulah yang akan dia capai ya. Atau kita bisa pakai set price itu di 795. Jadi hanya beda satu fraksi atau Rp5. Jadi akan bagus sekali MBMA ini kalau hari ini bisa berhasil tutupan di atas 795. Maka untuk technical rebound-nya akan lanjut ya, berlanjut ke range pertama, itu resist keduanya 845 sebelum ke area 900 untuk resist 2-nya di technical daily, tapi ya ini kita pakainya. Nah, kita bisa batasi harga terendah dengan menggunakan harga high 3 hari yang lalu, jadi di harga 770. Jadi hanya 3 fraksi ya, hanya Rp15 harga sekarang. Itu batasan stop loss yang bisa digunakan untuk sahabat IDX maupun sahabat Reaset ya. Ini ada pertanyaan dari Ita Aramandani ya. Sudah langsung dibahas ya sama Pak Ilham tadi mengenai MBMA ya. Mungkin nanti tinggal disimak aja di IGTV kita ya setelah ini berlangsung ya. Mungkin Ibu Ita ada pertanyaan atau minta diintipin saham lain gitu ya, silahkan tinggal disampaikan saja. Nah, ini ada pertanyaan borongan Pak dari Hasan Latifah ya. Untuk saham Inco, GGRM dan SMGR Pak, ini berbagai macam sektor nih sebenarnya. Mohon intipannya Pak Ilham untuk saham Inco, GGRM dan SMGR. Inco, saya buka Inco dulu ya. Nah, kita lihat secara FA dulu ya. Secara fundamental book value-nya di 3.700 ya. Saat ini harganya 6.500. Jadi secara valuasi bisa dikatakan cukup lumayan tinggi ya. Tapi memang nggak semua itu tercermin kalau menurut saya ya, nggak semua tercermin. Kenapa? Karena ada yang pair-nya atau valuasi harganya sudah cukup tinggi dan mungkin nggak ada sana, tapi harganya terus naik. Karena kita lihat dari kalau saya pribadi lihat prospek perusahaannya gitu ya, prospek perusahaannya. Selama perusahaannya memang oke dan growth dan banyak diminati masyarakat di real dunia nyata kita, ya bermain sebenarnya ya. Karena investasi itu lihatlah perusahaan yang punya prospek ya. Jadi selama perusahaannya punya prospek ya, walaupun angkanya belum tercermin secara fundamental, ya namanya investasi jangka panjang kan, berarti ke depannya harapannya kita beli hope di sini kan ya, beli harapan. Nah, ke depannya ekspektasinya dia cukup lumayan. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, Inco memang saat ini lagi ada koreksi ya. Sudah hampir 3 minggu kita bisa lihat secara teknikal di time frame daily ya. Kita bisa lihat high terakhir yang digunakan di area swing di tanggal 10 ya, tanggal 9 bulan 5 itu 7.100. Sampai dengan swing terakhir 25 yaitu area support yang terjadi di tanggal 10 bulan 4, itu angka yang sama di 6325. Ya, jadi dia tidak berada di bawah itu, maka dia memberikan 4 bulan. Nah, saat ini selama 2 minggu terjadi area separate price. Nah, harapannya tembus nih atau ada candle daily tutupan di atas 6625 atau 6650. Jadi kalau dia terjadi penutupan di area sana, maka terkonfirmasi akan melakukan technical rebound dengan target tadi range-nya kurang lebih 6950 sampai dengan 7100. Dan secara teknikal pun itu akan ada pattern yang muncul ya, double bottom. Itu Inco. Kalau secara historis Pak, di tahun 2022, karena saya juga lagi ngintip-ngintip juga nih. Juga di tahun 2022 lumayan gitu kan ya. Cuman kalau kita ngeliat kan ada penurunan, terus di Juni ini ada kenaikan nih Pak. Nah, layak nggak Pak untuk dijadikan watchlist
untuk teman-teman nih Pak Oke. untuk Inco ini? Kalau kita dari awal di bulan 1 Inco itu di level atau harga 4.200-an ya. Hampir setengah tahun ya, di 4 bulan pertama dia naik sampai dengan 8.800, which is itu 100% ya, Iya. selama 4 bulan gitu. Lalu di 3 bulan berikutnya masih di tahun 2022 dia kembali turun ke level kembali di 4.800-an. Jadi hampir kembali ke harga yang sama pada saat bulan 1 2022. Saat ini dia bergerak di range 6.500 alias itu berada di area sideways trendnya selama hampir kurang lebih 1 tahun ya. Jadi 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ya benar, 1 tahun di rentang yang sama. Jadi kalau kita bisa ambil range 4240 dengan 8.800, kalau kita kurangi 8.800 dikurangi 42 berarti kurang lebih 4.540 ya, 4.540. Nah, itu adalah jadi pivot point atau batasan stop secara time frame kalau kita mau pakai investasi. Jadi selama Inco berada di atas 4.540 tadi, Inco masih akan bergerak positif. Gitu. Jadi kalau kita di sini sahabat investor mau ambil aksen untuk invest, bisa dilihat resiko yang ada dulu. 6.600 tadi pivot pointnya 4.540-an. Berarti itulah resikonya dari 66 kurangin 4.540. Nah itu berapa persen? Siap nggak nanggung resiko itu kalau memang mau masuk sekarang? Kalau nggak siap sekarang dengan resiko tadi, jangan dulu, tungguin band weakness sampai harga mendekati 4.540 atau kita lihat candle monthly ya di teknikal bulan ini tutupannya mendekati 4.540 di bawah. Kalau di bawah jangan action dulu. Tapi kalau dia kasih tutupan malah di atas 6.800 ambil action. Bisa action buy ya. Tapi tetap di markup. Oke, siap. Selanjutnya Pak ke GGRM. GGRM. Oke, saya bukain dulu. Nah, ini cukup menarik ya GGRM. Oke, GGRM kalau kita lihat secara book value 31.000 ya, dengan PER 6,4 ya. PER terakhir di kuartal pertama itu 7 ya, berarti let's say hanya beda spread 0,6 ya, hanya sedikit. Begitupun dengan harganya untuk kalau kita bandingin kuartal ya. Tapi kalau kita lihat secara chart, GGRM cukup menarik. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam area swing secara time frame daily ya. Jadi akan bagus sekali kalau GGRM bisa berada tetap di atas di 28, di 28.225. Ya. Jadi kalau dengan harga saat ini di 250 rupiah, dia bisa kasih tutupan candle di atas itu, GGRM akan menjadi awal mula uptrend kembali di time frame daily. Jadi cukup menarik nih untuk GGRM sebenarnya Pak Firman. Iya. Menarik ya Pak. Menarik ya, lumayan ya. Oke, terus SMGR-nya Pak? Oke, SMGR-nya. Nah, untuk SMGR sendiri, kalau kita lihat, di sini masih berada di level bawah ya. PER terakhir dia yang itu ada di 18,9 dengan book value sebesar di harga 6.400. Last PER dia itu di 17,6 ya, dengan harga 5.850 untuk harga saat ini. Jadi kalau bisa dibilang harga saat ini lebih rendah dibandingin book value, walaupun tipis ya, walaupun tipis. Berarti SMGR bisa masuk watchlist nih, bisa masuk watchlist untuk diperhatikan karena secara technical daily dia sudah bergerak di rentang harga yang sama itu kurang lebih 3 minggu, hampir 1 bulan, yaitu di ranking di 5625 sampai dengan 6175. Jadi akan lebih konsisten untuk technical uptrend ya, permulaan uptrendnya itu jika sudah bergerak di atas
atas 6.200. Nah, kalau kita lihat harga saat ini ke 6.200 kan lumayan ya, masih ada 300 rupiah berarti ya saat ini di 58. Nah, 58 kalau 300 rupiah itu berarti 5%-an lah ya, lumayan ya. Nah, jadi kalau trading jangka pendek atau investasi jangka pendek dengan targetan tadi 5%-an, ya bisa ambil action call buy saat ini. Selama dia masih bergerak di atas harga 5.800. Ya, tapi kalau mau investasi jangka pendek, better tunggu di atas 62 atau cicil dari sekarang. Cicil itu maksudnya kita masuknya pakai porsi. Ya mungkin 20% dulu, ya nanti harga lebih naik lagi beberapa hari dan lebih confirm candle daily-nya tambah lagi 20% gitu sampai mencukupi porsi yang memang niat investasi kita. Pelan-pelan ya Pak ya, jangan sekaligus ya Pak. Betul ya. sekali. Iya. Oke. Ada lagi Pak untuk ketiga saham tadi, Inco, GGRM sama SMGR ya Pak, yang ingin ditambahkan lagi? Cukup Pak. Oke. Gotonya yang sudah menghijau itu. Kita lanjut ke sudah hijau. Tadi kita bahas masih di harga 121 ya. Sekarang sudah 126. Nah, ini sudah mulai sesuai nih. Apa gara-gara di analisis sama Pak Ilham nih jadinya? Oke, Pak, ini saya mau ngerangkum dari dua pertanyaan nih. Yang pertama dari M. Hamazan ya, sama Robi Rod ya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah menyebutkan namanya ya. Untuk sektor batu bara nih Pak, ya proyeksi tahun ini bagaimana? Terus bahkan di pertanyaan Robi Rod ini menambahkan terutama kok ada Ro ya? PTBA sama Adro Pak. Oke, PTBA dan Adro ya. Sebentar saya bukain. PTBA-nya sih menarik ya. Lagi technical rebound sudah mau ke 4 hari ya. Jadi kalau kita lihat book value-nya harganya di 2.500 ya dengan PER 9,9. Untuk last PER dia di 8,0 ya. Jadi hanya berbeda sedikit ya 1,9. Untuk harga pun sudah naik ya, sudah naik sebesar 700 rupiah. Makanya tadi saya bilang sudah ada technical rebound selama 4 hari nih untuk si PTBA. Nah, jadi kalau secara teknikal juga kita bisa lihat bahwa PTBA lagi melakukan technical di time frame daily ya. Nah, kita bisa pakai batas support atau batas bawahnya itu di 3.120. 3.120. Jadi selama dia masih bertengger di atas harga itu, dia masih ada kemungkinan untuk strong up ya, kembali terus naik secara technical rebound dengan rentang sampai dengan 3.310 ke 3.440 untuk rentang PTBA time frame daily. Nah, supportnya bisa dibatasi tadi ya 3130 untuk PTBA. Lalu yang berikutnya tadi ada Adro ya. Iya. Seharusnya sih sama ya. Seharusnya sama karena dia satu sektor. Biasanya kalau satu sektor pergerakannya sama. Dalam artian bentuk chartnya pun sama. Nah ini benar sama. Ya kita bisa lihat chartnya sama ya. Serupa banget sama si PTBA. Hanya saja PTBA-nya tadi sudah technical rebound 4 hari. Di sini Adro-nya baru 2 hari, tapi 3 harinya sideways price. Nah, kita bisa lihat ini untuk Adro sendiri, book value-nya di harga 3.000 ya. Nah, ini yang lebih menarik karena dia masih di bawah. Saat ini harga 2180 dengan PER terakhir di 2,5 ya. Saat ini PER-nya sudah di 3,4. Ya, ada kenaikan sedikit. Kalau secara teknikal bisa kita lihat di time frame daily dia mirip dengan PTBA tadi ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kita bisa pakai range di 2100, berarti hanya 90 rupiah dari harga sekarang ya. Selama dia masih bergerak di atas itu, maka technical rebound masih ada, ya, masih akan terus berlanjut dengan target terdekat itu yaitu area gap 2 minggu yang lalu ya. Nah,
Jadi 2 minggu yang lalu itu sebenarnya ada gap down. Di sini kita bisa lihat. Itu di 2220. 2220, yaitu hampir ditutup di hari ini. Kenaikan hari ini di 2215 rupiah lagi. Nah, kalau nanti dia bisa berhasil bertengger di atas 2220, maka dia akan lanjut ke next ya, ke next areanya yaitu 2375 untuk resist 2-nya, yaitu juga terjadi gap tanggal 2205 bulan 5 ya, tanggal 22. Ada gap 2 kali nih. Nah, itu targetan terdekat dulu untuk Adaro ya. Nah, kalau kita mau bicarakan uptrend secara time frame daily, dia harus berada di atas atau di level 2720 baru dia akan menjadi uptrend. Jadi sebenarnya cukup menarik itu. Karena ini masih ada upside kurang lebih 30% dengan penurunan downtrend ya. Resikonya tadi di 21, jadi dengan harga sekarang jadi kurang lebih berbanding 30 ya. Jadi resiko potensi profitnya di 30%. Menarik. Untuk 2 saham tadi ya Pak ya? Ya. Oke. Izin dilanjut Pak? Ya, silakan Nah, Pak Firman. ini udah ada yang nanyain INDF 2 orang nih Pak. Untuk INDF sendiri gimana Pak? Oke, INDF ya, saya coba cek. Wow, ini strong uptrend ya. INDF-nya. Oke, kita lihat sebentar dulu. Nah, untuk INDF sendiri pairnya di 3,5 ya. Saat ini pairnya di 4,3 ya untuk INDF. Lalu untuk book value-nya harga saat ini 7.400, book value-nya 64. Ya. Wajar ya. Dia lebih tinggi. Kenapa? Karena kita bisa lihat dia sudah berada di posisi uptrend nih untuk INDF secara teknikal. Dan sudah cukup lumayan melakukan kenaikan. Nah, berarti yang bertanya ini punya harga bawah seharusnya ya. Kalau memang investasinya di rentang 3 bulan terakhir ini ya. Jadi sampai dengan mungkin Februari masih posisi profit seharusnya. Karena Februari itu di 6.600-an. Saat ini di 74. Nah, NDF secara teknikal itu cukup baik ya. Secara teknikal daily uptrend. Jadi saya akan naikin time frame-nya langsung ke weekly ya. Karena ini posisi daily cukup uptrend. Jadi kalau sudah punya kita tinggal kawal. Nah, weekly-nya pun sudah masuk area uptrend. Weekly-nya kita bisa lihat di sini uptrend terakhir itu di 3 minggu yang terakhir. 3 minggu terakhir permulaan uptrendnya. Ya, technical rebound ini terjadi kurang lebih di 7 minggu terakhir. Berarti kita naikin lagi ke monthly ya. Biar lebih lama lagi jangka panjang untuk investasinya. Nah, di monthly sendiri masih posisi technical rebound nih selama 3 bulan. Nah, bulan ini belum habis karena bulan ini baru mulai. Dengan targetan area swing kita bisa lihat itu 8.000. Itu di bulan 9 2020 ya 8.000. Wah, ini cukup jauh ya. Wah, ini bagus sekali secara monthly menurut saya untuk Indofood kalau memang dia bisa tutupan di atas resist swing di 8.000 monthly-nya ya. Jadi ini cukup lebih. Kenapa? Karena ini break harga 3 tahun yang lalu. Break harga 3 tahun lalu. Kita baru dari investor Indofood saat ini, harga kita tuh kita sudah posisi profit dibandingin orang-orang mungkin yang investasi pada saat 2020 lalu. Ya karena dia baru koin, harganya baru menyamakan harga mereka. Nah, ini cukup bagus sekali ya. Jadi kalau yang mau investasi jangka panjang boleh diperhatikan. Nah, nanti lihat juga kalau dia ada tutupan monthly-nya bulan ini di atas 8.000 baru boleh tambah lagi. Jadi kalau untuk invest kita bertahap ya. Karena kan yang kita incar gak hanya potensi tadi ya dari si perusahaannya, tapi ambil capital gain-nya, begitupun lihat dividennya juga. Oke, baik. Kita lanjut, Pak. Ini ada pertanyaan menarik juga nih mengenai logam mulia. Untuk HRTA sama Antam gimana, Pak?
H oh HRTA, Harta ya. Ya. Coba kita HRTA. Waduh, kurang baik nih. Hmm. Oke, saya bukakan dulu untuk fundamentalnya ya. Hmm. Oke, untuk secara book value dia di 388 ya saat ini, harga 386, jadi nggak beda jauh ya, hanya satu fraksi, jadi bisa dibilang sama. Hmm. Lalu untuk pairnya sendiri di 6,1, pair terakhir di kuartal 1 6,4, jadi masih sama. Jadi sebenarnya dibilang sekarang secara fundamental udah murah juga enggak. Kalau kita hanya bandingin kuartal 1 kemarin ya. Dibilang mahal juga enggak, karena which is hanya beda tipis. Nah, kita bisa lihat masuk kembali ke sisi teknikal. Dari teknikal, memang uptrendnya sudah cukup lumayan. Hmm. Sudah cukup lumayan. Karena dari awal Februari, pertengahan Februari di 2023 sampai dengan saat ini, jadi which is itu udah 4 bulan. Ya dari harga rentang 100 sampai dengan 456, jadi sudah 100% juga. Ya, jadi kalau tadi kita sempat bahas beberapa saham, ya ini enggak investasi di pasar modal yang nggak ada atapnya gitu ya. Hmm. Jadi nggak ada batas investasilah di pasar modal ya, karena kita bisa lihat. Jadi bukan hal yang nggak mungkin kita bisa mendapatkan gain ya 100% hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Nah di sini kalau secara time frame daily, harta ini koreksi ya sudah 4 hari. Nah, kita harus hati-hati nih. Hati-hati jika memang dia ada penutupan di bawah 376. Hmm. Ya, karena itu akan kembali koreksi tajam ke range area 325 atau 324 ya. Karena ini angka bulat ya, fraksi bulat 324. Next supportnya akan ke sana. Jadi harus diperhatikan tuh 376 tadi ya. Hati-hati kalau itu tutupan di sana. Tapi selama itu tidak terjadi, nggak ada daily tutupan di 376, maka dia akan technical rebound. Akan kembali confirm kalau dia sudah bergerak di atas 402, balik menjadi up. Untuk HRT. Jadi wait and see ya posisinya. Yes. Lalu yang berikutnya ada apa tadi Pak Firman? Antam. Antam. Oke, coba kita cek and recheck. NTM. Nah, menarik. Kita lihat fundamentalnya dulu ya. Ya, malah menarik yang Antam ini ya, Pak. Iya, menarik. Secara teknikal sih sekilas menarik nih. Nah, kita lihat book value-nya itu dia di 1000 ya. Wow, sudah 100% ya. Karena harga saat ini 20. Kalau secara book value itu di 1054 ya averaging-nya. Dengan pair di 7,5, saat ini 7,3. Nah, kalau secara pair menarik karena hanya beda tipis ya 0,2. Tapi kalau secara harga sudah 100% dari book value-nya ya. Nah, tapi kalau secara teknikal ini juga menarik ya. Kenapa? Karena dia baru technical rebound dan terjadi di area support yang sama, which is itu terjadi di bulan 3 ya, bulan 3 di bulan Maret 2023 ya. Pergerakan saat ini terjadi di rentang harga 1880 sampai dengan 1920. Nah, itu terjadi di kemarin dan kemarinnya, lusa ya. Jadi 2 hari yang lalu, di hari Senin dan di hari Rabu berarti ya, karena Kamis Jumat kemarin kita libur kemarin. Nah, dia tidak berhasil tutup di rentang 1885, maka dia technical rebound. Nah, kita bisa gunakan untuk support saat ini terdekat di 1940. Jadi selama harganya masih di atas 1940, Antam masih technical rebound. Ya, masih akan technical rebound. Nah, tapi kalau harganya sudah bergerak di atas 2080, Antam akan menjadi uptrend. Permulaan uptrend. Nah, ini cukup baik. Jadi kalau kita garis trendline kita tarik dari 1170 pun sampai ke 19 ya. Sampai 19 area di bulan 3 tanggal 16 sampai dengan di tanggal 31 bulan 5 itu masih posisi trend up ya untuk lainnya. Nah, kita bisa gunakan tadi patokannya ya 2100. Jadi upside-nya saat ini 2100, berarti itu which is 5%. Nah, dengan penurunan Rp60. Jadi masih
masih bisa dibilang untuk jangka pendek, kalau kita lihat RR, risk and reward, masih besar rewardnya. Oke. Kita lihat lagi dia tutupan di atas 21 apa enggak selama mungkin minggu ini. Ya paling lama kalau kita ngomongin enak sesuai swing di bulan Maret itu kan ngeliatnya enak tuh. Ya, awal pertama technical rebound, dikasih biru, merahnya 2 kali, sideways price, lalu habis itu dikasih biru 1 minggu. Nah, jadi kalau kita ngomongin pergerakan yang sama, seharusnya minggu ini sudah bisa bergerak di atas 2100. Kalau posisinya sama nih, barnya, chartnya ya. Tapi kalau misalnya beda sedikit, ya mungkin nambah lah ya. Kalau sekarang hari Selasa, ya berarti sampai dengan minggu depan di hari Selasa. Oke, baik. Sebenarnya ada yang belum kebahas nih Pak di sektor finance ya, khususnya perbankan nih Pak. Nah, menurut Pak Ilham sendiri Pak, mungkin nggak apa-apa ini kan ada pertanyaan mengenai apa namanya BBHI, terus BSI gitu kan ya. Monggo silahkan Pak, mau mulai dari mana? Yang penting mungkin teman-teman pengen kebayar jawabannya gitu ya dari mulai dari sektor perbankan ini Pak. Silahkan Pak Ilham. Oke, kita mungkin ulas sedikit bank bebas berarti ya? Ya. Saya buka BBRI sedikit ya. Nah, kita lihat BBRI kalau dari book value-nya 1.863 pricing-nya. Harga saat ini 5.400, jadi sudah 4 kali lipat. Secara pair dia 11,4, pair terakhir itu 13,0, jadi masih 2 poin di bawah secara pair. Kalau kita lihat secara teknikal, BBRI ini memang masih dalam trend up ya, dalam posisi uptrend. Ya, pergerakan saat ini kita ambil uptrend terdekat itu dari 4.700, itu terjadi di bulan Maret. Nah, rata-rata kalau kita tadi sahabat IDX maupun sahabat nilai aset perhatikan yang kita bahas-bahas, rata-rata pergerakan uptrendnya semua dari Maret. Kita udah bahas beda-beda saham dan beda-beda sektor tuh ya, tapi semua sama rata-rata ya dari Maret tuh pergerakannya. Nah, kita bisa lihat 3 bulan ini memang dia uptrend BBRI ya, tapi 2 hari terakhir memang koreksi sehat. Kenapa koreksi sehat? Karena koreksinya ini nggak langsung dalam ya. Nah, kenapa saya bilang sebutnya koreksi sehat? Karena masih juga bergerak di atas rentang 5.250. Jadi itu masih level aman. Kalau dia sudah masuk di level 5.250, nah itu udah kategori bahaya nih, ya, bahaya. Kenapa? Kalau dia makin turun di 5120, wah, ini akan menjadi posisi downtrend kembali. Nah, tapi selama itu belum terjadi, rentangnya cukup dekat nih, 54 ke 56. Ya, jadi hanya 200 perak. Jadi kita sabar-sabar. Kalau harga tembus lagi ke atas 5.600, wah ini uptrend kuat akan terjadi. Jadi akan ada pengulangan pola. Ya, karena teknikal itu seni menggambar dan banyak sekali teknikal pola-pola yang mengulang. Jadi kita tinggal ambil range saat swing terakhir uptrend dia 47 sampai dengan 56, which itu adalah Rp900. Jadi kurang lebih kalau dia tembus lagi 56, dia akan kasih upset 900 poolnya. Itu cara BBRI. Ya, jadi cukup menarik di teknikalnya di wait and see. Nah, lalu saya bukain juga nih sama-sama BBRI ya, tapi yang ini syariahnya, BRIS. Sama perbankan ya. Saya buka BRIS-nya. Untuk fundamentalnya sendiri book value-nya di 758. Harga saat ini 1690, jadi sudah 100% lebih up-nya ya. Untuk pair-nya sendiri dia 13,3, last pair dia di 13,2. Nah, ini yang menarik pair-nya. Untuk perbankan ini kita nggak pakai pair ya, jadi kita pakainya PBV ya. Kalau price book value-nya itu di 2,2 PBV-nya. Price PBV-nya itu sama, 2,2. Nah, ini yang menarik. PBV-nya itu sama ya, seimbang, tapi harga udah naik 100%. Nah, kita coba lihat secara teknikal. Secara teknikal, konfirmasinya ini cukup menarik ya. Cukup menarik untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, karena kalau jangka pendek, dia masih berada di rentang sideways dengan swing kecil di 1815 yang terjadi di tanggal 11 bulan 5.
sampai dengan tanggal 17 bulan 5 itu di 1530 harganya. Itu swing pendeknya. Ini rentangnya. Ya, jadi dia akan confirm kembali naik, akan kasih upside ke 1815 jika sudah berada di 1750. Jadi di atas itu. Jadi selama itu belum terjadi, masih ada upside untuk koreksi. Nah, menariknya di BRIS itu kalau kita buka time frame yang lebih jauh, yaitu di monthly. Kita bisa lihat pergerakan BRIS dari permulaan uptrend dia di harga 356 sampai dengan 3.980. Wah, ini luar biasa sekali di pasar modal investasinya ya. Itu bukan 100% lagi ya. Itu 1000%. 1000% dalam kurun waktu nggak nyampe 1 tahun ya. Karena dari 35 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan, hanya setengah tahun dapat 1000% tuh. Ya, tanpa menyiapkan lapangan kerja untuk karyawan. Tanpa harus sewa kantor. Gitu ya. Nah, kalau yang bikin menarik di time frame monthly, memang dia ada koreksi. Dari 3980 koreksi sampai dengan 1095 dan itu terjadi 2 tahun lebih ya, mau 3 tahun malah ya koreksinya. Saat ini ya selama 6 bulan lagi teknikal rebound nih. Nah, ini yang bagusnya ya. Bagusnya kenapa? Bagusnya jika kita ambil keputusan untuk investasi, kita perhatikan resikonya. Nah, resiko di BRIS ini secara time frame monthly ini cukup pendek, cukup dekat ya. Hanya di 1650. Jadi itu hanya 50 perak dari angka sekarang. Ya, dari harga sekarang 1700. Jadi kita bisa lihat nih sekarang monthly-nya. Itu yang kita pakai pertama. Targetan terdekatnya itu, nah ini cukup lumayan. Targetan terdekatnya 1950. Ya, jadi Rp250. Jadi 1:5 risk and reward-nya. Itu pertama. Resist 1, sebelum dia ke resist 2-nya itu di 2150. Itu resist 2. And then resist 3 kita bisa langsung pakai 2800. Nah, kalau dia sudah bergerak di atas 2150 tadi, ya itu udah strong uptrend. Jadi bisa diem lagi selama 6 bulan. Kita pakai swing awal pertama kali uptrend. Jadi mudahnya di teknikal tuh enak ya. Kita bisa pakai frame yang sama di sebelumnya. Nah, nanti kita bisa lihat beneran dari 6 bulan atau enggaknya, kita tinggal lihat. Kalau kemarin pergerakan dari 300 ke 3000-nya, dia bergerak kasih biru-biru terus tuh candlenya. Walaupun ada candle merah sekali. Nah, kalau nanti dia pergerakannya merahnya ada 2 bulannya berarti bisa nambah. Jadi nggak 6 bulan, mungkin jadi 7 bulan gitu. Tapi dia akan jadi uptrend. Seperti itu. Nah, itu untuk di sisi perbankan dari konvensional maupun syariahnya ya. Oke, Pak, ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih Pak, karena Pak Ilham belum menyampaikan jagoan-jagoan yang berdasarkan teman-teman analis Mirai Pak. Ya. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk jagoan-jagoan saham dari Mirainya Pak, silakan Pak. Oke, ini saya bukakan dulu ya. Nah, kalau dari Mirai sendiri sebenarnya kita bisa cek ya langsung dari research. Nah, itu ada. Di sistem pun sebenarnya juga ada. Kita bisa masuk ke menu information ya. Lalu kita lihat daily research, link news daily research 0921 kalau kita buka sistem house. Nah, itu ada tuh dari Mirai. Nah, di sini saya coba cek beberapa riset yang ada, itu salah satunya itu ada INKP ya. Ada INKP dengan analis riset kita yang kasih rekomendasi itu Panavan, itu tertera juga di sana. Dengan target terdekat itu di 7250, target kedua itu 7775, dengan support terdekat rentangnya 6900 sampai dengan 6775 untuk INKP. Lalu ada Pegas nih, ini sektor yang berbeda ya. Lalu ada Pegas. Target terdekat itu 1505 sampai dengan target kedua 1680 dengan support terdekat di 1425. Nah, ini juga analisisnya dari kita dari Panavan juga. Lalu berikutnya ada Telkom dengan target di 4220, target kedua 4360, target ketiganya 4650, resistnya itu sampai dengan 13%. Supportnya di rentang 4020 sampai dengan 3930. Ya, ini juga dari Panavan. Lalu ada Medco. Nah, ini cukup menarik juga, ada Medco. Medco sendiri di 965 sampai dengan resist kedua 1110 dengan support terdekat 880.
lalu ada mineral, ada MR di 875 dengan resist kedua 955, supportnya di 740. Itu untuk pilihan-pilihan yang ada di Miri Aset dari tim riset kita. Oke, sebenarnya tuh saya tuh pengen lebih dikupas lagi Pak, karena memang waktu Ya, terbatas nih gitu ya. Jadi betul sayang sekali, banget. Wak. Kayaknya kegiatan IG Live kita seperti ini harusnya berseri sih Pak. Karena teman-teman Oke, saya yakin siap. ini masih banyak pertanyaan Pak yang saya belum bacakan ya Pak ya. Iya, Kayak iya. sebentar, kayak dia minta saham minyak CPO kita belum bahas gitu kan ya. Oke. Terus minta Cepin dan Java belum, segala macam bla bla bla. Masih banyak Pak pertanyaannya Pak, tapi mungkin karena memang keterbatasan Waktunya waktu di terbatas IG ya. Live kita gitu ya, mungkin kita bisa Iya. akhiri IG Live kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ilham. Oh iya, Ya, sebelum kita tutup, sama-sama. mungkin kita sekali lagi ingatkan ya Pak, ini disclaimer on bahwa ini berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Pak Ilham dan tim gitu ya. Untuk segala keputusan kita kembalikan lagi kepada teman-teman investor gitu ya. Kalau misalkan memang Betul. make sense alasannya itu ya, analisanya, monggo kita kembalikan lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ilham atas waktunya, insightful sekali Sama-sama, Pak Pak. Firman. Mungkin kita Ya, bisa ulang ya Pak IG Live seperti ini ya Pak. siap. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ilham. Sehat-sehat semuanya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semua. Izin tutup ya Pak. Iya, Pak Firman.